banyak pergumulan dan himpitan. Dan kita tidak bisa mengatakan itu semua kepada banyak orang. Tapi di hati kita ini mungkin Bapak Ibu sangat-sangat memikirkannya. Lihatlah, pandanglah Tuhan. Jangan biarkan pergumulanmu dan merebut sukacita. Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan kabar sukacita kepada kita semua. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya. Dan nubuatan Nabi Yesaya ini, firman ini disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Tentu kita memahami benar bagaimana perasaan, kondisi, keadaan secara psikis dari bangsa Israel yang berada di pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak, yang dimana hak dan kebebasannya dirampas. Sebagaimana orang buangan atau orang jajahan, bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam keputusasaan. Mereka menganggap bahwa hidup mereka akan berakhir. Dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kesempatan untuk pulang kepada kampung halaman atau tanah airnya. Tetapi Yesaya memberikan sebuah penguatan. Yesaya memberikan sebuah pengharapan kepada mereka yang sudah berputus asa, yang tidak mau lagi memiliki semangat untuk melakukan aktivitas mereka setiap hari. Pada waktu itu tatkala mereka mengalami tekanan demi tekanan, firman Tuhan ini diberitakan kepada mereka, memberi semangat dan pengharapan yang baru. Firman Tuhan ini yang kita dengarkan hari ini adalah ibarat air yang menyejukkan dahaga bangsa Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada dua kata yang ditegaskan yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu dikatakan berjalanlah. Lalu yang kedua, bukalah jalan raya. Artinya ini adalah suatu tindakan aktif yang harus dilakukan bangsa Israel ketika mereka meratapi kehidupan mereka yang begitu menyedihkan di pembuangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu sebabnya Yesaya berkata, teruslah berjalan. Bahkan Yesaya berkata, bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu. Artinya semua yang menghimpitmu, semua yang membebanimu, buanglah itu semua karena pengharapan daripada Tuhan segera nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita manusia di dunia ini mengalami juga banyak pergumulan dan himpitan di tengah kehidupan kita. Dan kita tidak bisa mengatakan itu semua kepada banyak orang. Tetapi di hati kita ini mungkin Bapak Ibu sangat-sangat memikirkannya dan sangat-sangat menggumulinya. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari mulai hilang harapan, mulai putus asa atau mulai menyerah. Mungkin saudara-saudari memiliki beban berat di tengah keluarga, di tengah kehidupan pekerjaan setiap hari, atau karena kondisi kesehatan fisik yang terus menurun dan tak kunjung sembuh sampai hari ini. Singkirkanlah hal-hal pesimis, singkirkanlah pikiran-pikiran negatif. Sebagaimana firman Tuhan ini berkata, berjalanlah.
bukalah pintu, singkirkan batu-batu. Kita semua mau membuang itu dan berpikir hanya satu hal, bahwa Tuhan akan segera hadir, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Allah terjadi kepada bangsa Israel, bahwa mereka keluar dari perbudakan dan Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seperti itulah keyakinan kita. Firman hari ini hendak menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sedang bergumul, yang sedang tertekan, sedang merana hatinya hari ini. Yakinlah bahwa pengharapan Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang di dunia ini memang tidak hentinya mengalami pergumulan. Namun jangan mau kita dilarutkan oleh pergumulan itu. Tetapi bangkitlah, berjalanlah, berdirilah. Jika saudara-saudari sekarang sedang sakit, tetaplah percaya Tuhan akan sembuhkan. Jika saudara-saudari sekarang sedang memiliki pergumulan, sanggup Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan Bapak Ibu. Asalkan setia dan berdoa kepadanya. Kita sudah memasuki minggu-minggu Advent, minggu-minggu yang mengajak kita pada pertobatan. Marilah di minggu Advent ini kita semua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak akan selesai, tidak ada pergumulan yang tidak dapat diatasi. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, semua menjadi mungkin. Jika Tuhan katakan sembuhlah, maka akan sembuh. Jika Tuhan katakan berakhirlah penderitaanmu, maka semua akan berakhir. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan asal kita mau dekat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ubah mindset kita, marilah ubah cara berpikir kita. Kalaupun kita mengalami pergumulan, lihat dan pandanglah Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Itu sama seperti ada dua orang di dalam penjara. Dua orang ini memiliki beban yang sama. Dari sel penjara, yang satu melihat ke atas, yaitu melihat bintang dan langit yang begitu indah. Tetapi satu orang lagi melihat ke bawah, bebatuan, jalan terjal, jalan yang becek dan rusak. Beban mereka sama. Mereka melihat dari tempat yang sama. Tapi yang satu melihat bintang yang indah, yang satu melihat jalan yang terjal dan melihat kesusahan. Jadi Bapak Ibu, yang membuat kita semakin terbeban adalah pikiran kita. Jadi ubahlah pikiran kita, lihatlah, pandanglah Tuhan. Jangan biarkan pergumulanmu menghimpit kehidupanmu dan merebut sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, kami memuliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman hari ini sungguh meneguhkan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kasih penyertaan-Mu senantiasa tercurah bagi kami orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam doa ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, di dalam kesusahan batin hati mereka. Tuhan tolonglah memberikan pertolongan yang sempurna kepada mereka. Bila ada yang terbaring lemah sakit dan tidak berdaya saat ini dan mulai putus asa, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka dan iman yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka. Apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, kami berserah kepada Tuhan. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati.